Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon. Organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam, 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi sebuah cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Pemuda NU atau PPNU, kemudian PNU, dan ANU atau Ansarun Nahdlatul Ulama. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap dan perilaku semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapatkan predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kelak disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen yang harus dipegang teguh setiap anggota GP Ansor. Meski ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU secara formal organisatoris sebelum tercantum dalam struktur organisasi NU, hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934, ANU diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda Nahdlatul Ulama dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Oibad, Sekretaris Haji Ahmad Barawi, dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam, khususnya ANU cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU atau Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut dengan Bansar atau Barisan Serbaguna. Dalam kongres kedua ANU di Malang tahun 1937, BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan komando Muhammad Samsul Islam yang juga ketua ANU cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusidi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres kedua ANU di Malang tersebut adalah
didirikannya Banu di tiap cabang Anu. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga Anu, terutama yang menyangkut soal Banu. Pada masa kedudukan Jepang, organisasi pemuda diberangus oleh pemerintahan kolonial Jepang termasuk Anu. Setelah revolusi fisik 1945 sampai 1949, tokoh Anu Surabaya Muhammad Kusaini Tiwai mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali Anu. Ide ini mendapatkan sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu. Maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali Anu dengan nama baru, yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang tingkat kabupaten atau kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus Banser, Barisan Ansor Serbaguna, yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikasi dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik, dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaan. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan. Sekian sejarah singkat tentang bagaimana proses berdirinya Gerakan Pemuda Ansor yang dulu sempat memiliki perubahan nama. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian sebuah materi kali ini mengalami kesalahan maupun mengalami sebuah kendala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.